Silakan dibuka yang bawa kitabnya, yang ada kitabnya, halaman 7, melanjutkan pembahasan kemarin di dalam kitab Riyadul Badi'ah sampai baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Itu 16 kal-akli ini biar gampang ngulanginya ya. Baris 16 dari bawah. Kal-akli seperti makan. Jadi Kanjeng Nabi itu jais. Jais itu boleh ya, boleh punya sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Jadi karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu bukan malaikat. Jadi wajar kalau Kanjeng Nabi itu juga punya sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Kal-akli seperti makan, wasyurbi dan minum. Fakana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau makan al-lahma daging, wa yuhibbu dan senang daging. Jadi Kanjeng Nabi itu makan daging, pastinya daging yang halal, Pak. Wa yuhibbu dan nyenengin, senang daging. Wayak ini ulang sedikit pembahasan kemarin. Wayak kulut tujaja, dan Kanjeng Nabi memakan ayam bangsa unggas. Maka bangsa unggas itu halal dimakan. Burung itu halal dimakan. Burung yang penting disembelih dengan cara syar'i boleh dimakan. Ada burung yang haram dimakan, seperti burung elang ya. Kenapa haram dimakan? Karena elang itu diharamkan oleh Allah karena punya kuku tajam, kuku tajam untuk mendapatkan mangsanya ya. Makanya kalau burung elang haram dimakan. Kalau binatang-binatang buas itu kenapa haram dimakan, kayak macan, singa, beruang? Kenapa? Yaitu di samping punya kuku yang tajam, mencakar, dia juga punya taring yang untuk memangsa makanannya. Ya dah. Jadi kembali lagi, Kanjeng Nabi suka ayam, sebangsa unggas, ayam, entok. Tahu di Arab ada entok bangga ya? Zaman Kanjeng Nabi dulu ya. Tapi gak pernah disebutin sih. Kalau ayam ada, ayam, entok, bebek. Nah ini yang sedikit membahas tentang masalah halal haram itu. Ada orang yang gak tahu, kayak daging kuda. Daging kuda itu nganggap ada yang ngomong haram, ya kan? Itu gimana? Daging kuda itu halal dimakan. Daging kuda halal dimakan. Terus apa lagi Pak? Yang kelihatannya aneh-aneh, truelu, kelinci itu juga halal dimakan. Yang penting disembelih dengan syar'i. Ini di luar tema. Wa yuhibbul halwa, Kanjeng Nabi senang yang manis-manis. Wal asala, dan Kanjeng Nabi senang madu. Ya, minum madu Kanjeng Nabi. Wa yuhibbu syurbal ma'i, Kanjeng Nabi senang minum air al-baridi yang dingin. Cuma dulu belum ada es kali, belum ada bikin es minum yang dingin.
Kalau sekarang kalau es itu namanya bukan dingin lagi. Zaman Kanjeng Nabi belum ada bikin mesin kayak gitu ya. Kalau sekarang kan ada es yang kristal. Di sini ada Pak Yopis jualan apa? Es itu. Wah, Pak Yopis bisnisnya banyak ya. Beliau apa namanya ini? Internet ya, es segala macam. Nah, yang dingin. Kanjeng Nabi senang minum yang dingin ya. Wa yashrabuhu, dan meminumnya fi thalathati anfasin, pada 3 napas. Kanjeng Nabi kalau minum 3 kali napas, Pak. 3 kali napas dengan baca bismillah dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali napas. Ya. Selanjutnya terserah tuh sampai kenyang. Jangan langsung sekali minum 1 botol. Apalagi pakai bismillah pula. Gak pakai baca bismillah terus minumnya berdiri lagi. Kalau air zam-zam boleh minum dengan berdiri boleh, tapi afdalnya tetap duduk. Tapi kalau air biasa gak boleh, ya, gak boleh berdiri minum teh. Itu ada khusus pembahasan di dalam kitab adab. Minum itu jangan berdiri, karena minum dengan apa? Karena Kanjeng Nabi gak pernah mencontohkan, ya kan? Kalau air zam-zam kan Kanjeng Nabi memang pernah mencontohkan minum air zam-zam. Terus, jadi 3 kali napas minum air itu. Wa yaqrabu surbal ma'il hari. Kanjeng Nabi gak suka minum air panas. Sampai senang minum air panas. Air panas, Pak, Kanjeng Nabi gak suka, ya. Air panas didinginkan dulu, ya. Terus dinginkan air itu jangan ditiup. Termasuk gini, kayak makanan ya, Pak ya, makanan itu kadang-kadang kan untuk dingin ditiup juga benar, ya. Tetapi kalau makanan dikipasin, nah dikipasin dingin baru dimakan. Ini kadang-kadang emak ibu itu nyuapin anaknya ditiupin, diminumkan, dimakanin ke anaknya. Nah ini bikin penyakit itu. Kalau emaknya penyakitan. Tapi kalau emaknya sehat ya enggak. Tapi memang makro, ya kan? Kecuali dikunyah sekalian. Ya, dikunyah. Jadi kayak ada tahnik, Pak. Ditahnik. Anak kecil ditahnik. Sampai punya bayi, ajak bayi itu kita datang ke kiai untuk ditahnik pakai kurma. Kiai, ini alhamdulillah saya punya anak laki ini, Kiai. Ya, minta tolong didoakan, Kiai. Minta tolong ditahnik. Nanti Kiai itu ngambil kurma, dikunyah sama Kiai, ambil didoain. Terus kemudian diambil sedikit tuh kurmanya, kemudian diletakkan di langit-langit itu mulut si bayi, ya. Itu didoakan. Karena apa? Itu nepak, Pak. Insya Allah ketepaan nanti. Ketepaan itu nanti anak kita ya insya Allah ikut sholat sebagaimana kiai. Gitu. Tapi juga milih-milih kiainya yang penyakitan apa enggak. Lah kiainya punya penyakit bengek. Angel. Penyakit bengek anak sampai masih kecil udah bengek. Gara-gara ditahnik sama kiai bengek. Yang sehat kiainya. Ini ya. Tuh. Insya Allah
Oh, bapaknya soleh, udah sering aja dipunyai makanan, masih kecil. Oh, ibunya soleha, ibunya hafal Al-Quran. Setiap mau nyuapin makanan ke anaknya, dikunyah itu makanan, terus dimasukkan ke dalam mulutnya si bayi. Bayi itu nanti dia akan ketepaan. Kalau ibunya hafal Al-Quran, anak itu pun nanti hafal Al-Quran, insyaallah. Gitu, ya kan? Nah, kembali ke pembahasan Kanjeng Nabi apa tadi? Tidak suka makan, minum yang panas. Bukan nggak suka, ya, emang nggak suka. Makruh itu nggak suka. Yang hangat deh, terlalu dingin juga nggak enak minuman. Ya, jadi ya tergantung lah. Banyak orang senengannya itu yang dingin tambah. Kalau minum nggak ada esnya nggak masuk. Saya punya santri Pak. Saya punya santri itu minumnya itu selalu es teh manis. Kalau air nggak minum dia, nggak tuh ya. Allah Akbar. Jadi selalu minum es teh manis. Teh manis saja, maka badannya gemuk. Ya kan, itu bahaya. Kalau masih seumuran santri gitu mah masih sehat. Tapi kalau udah tua nanti efeknya diabetes, ya kan? Jadi Kanjeng Nabi gak suka minum air panas. Li'annahu yu'dil ma'idata. Karena bahwasanya air panas itu membuat sakit ma'idah, lambung. Sakit lambung, sakit perut. Air panas menyebabkan penyakit perut. Wala yarwi, dan tidak menyegarkan lagi air panas teh, ya kan? Tidak menyegarkan. Makanya minumlah air yang dingin. Wa kana yanqa'ut tamra. Kanjeng Nabi suka, dulu Kanjeng Nabi itu suka apa? Merendam kurma. Ini yang panjalannya siapa nih? Kurma direndam. Nabi es apa? Buah-buahan direndam. Oh, direndam. Oh, gitu. Buah apa itu, Pak Haji? Direndam. Oh, itu ternyata ngikutin Kanjeng Nabi ya. Cuma Kanjeng Nabi itu yang direndam kurma. Kurma direndam 7 kurma lah gitu ya. Direndam kurma, sore direndam, terus pagi diminum. Ini kurma ajwa 7. Makanya ada 7 kurma. Ada 7 kurma itu sunnah Kanjeng Nabi itu. Direndam Pak. Kurma direndam. Wa yasrabu ma'ahu, dan beliau meminum air rendamannya tadi. Gitu. Jadi, tapi kalau orang sekarang mah yang direndam kayak jeruk, lemon, itu terus bikin seger ya. Itu mah bikin seger. Ternyata Pak, rendaman kurma itu lihat mit'ami, karena membantu untuk pencernaan, ya kan? Membantu untuk pencernaan makanan itu biar sehat. Pak, saya itu waktu masih bujangan ya, sampai sekarang juga itu senengannya seminar kesehatan. Ya, pernah saya sampaikan, saya kan ahli bekam saya teh, ya kan, ahli bekam, ahli banyak terapi listrik, terapi ini banyak. Cuma saya enggak woro-woroin aja. Saya kalau dulu suka begitu. Nah, 90%
orang itu kena penyakit lambung. Oh, 90% lambung, Pak. Orang sekarang. Kenapa orang sekarang itu banyak kena penyakit lambung? Karena orang sekarang nggak bisa menjaga makanan. Gitu. Coba sekarang kan makanannya serba panas semuanya, yang disenengin. Padahal Kanjeng Nabi gak suka panas. Bakso panas, seblak panas, mie gacoan panas. Coba itu ya, apa gak sakit orang teh? Ya kan? Ini nih. Nah, apalagi itu ya panas-panas. Ya kayak gitu orang sekarang. Makanya pencernaan orang itu banyak yang rusak. Akhirnya efeknya kan lambungnya rusak, kena asam lambung segala macam. Nah orang kalau udah lambungnya rusak itu pangkal dari segala penyakit. Tadinya lambung kemudian merembet kemana begitu. Makanya jangan makan yang panas-panas. Ini nih, yang kena penyakit lambung, beli kurma rendem, Pak. Direndam, ya, nanti paginya diminum, rutin. Itu pencernaan kita insya Allah jadi sehat kembali. Ini obat. Dengan ngaji kita jadi tahu. Siapa yang udah pernah praktekkan kurma nih, yang direndam? Siapa? Belum? Pak Supir udah? Baru denger ini. Nah, praktekin. Selama ini kan dimakan kunyah begitu aja. Direndam, Pak. Direndam. Baru diminum airannya. Air rendeman kurma. Walam yakul tobakhon. Kanjeng Nabi tidak makan tobakhon baridan, masakan dingin, yuskhonu lahu bil gudubi, yang dipanaskan, yang kemudian dimakan di pagi hari. Jadi Kanjeng Nabi nggak pernah manasin makanan. Ini kerjaannya kita ini, ya. Kanjeng Nabi makanannya sekali langsung habis. Jadi nasi itu yang bagus itu ya dimasak seperti orang dulu, Pak. Kalau sekarang kan pakai magicom. Orang dulu itu loh masak pakai apa nih kan ya? Dandang, ngerti dandang ya? Pakai dandang, terus pakai itu bagus itu. Terus masak dimakan, kagak ada lebih-lebihnya. Gitu. Saya sama istri begitu. Makan sekira-kiranya ya nggak pakai dandang sih. Ribet juga pakai dandang sekarang mah, ya kan? Istri pakai magicom tapi sekali makan. Ya. Nih, untuk berbuka masak, nanti dimakan. Habis, nanti sahur masak lagi. Gitu. Nah. Gak ada masakan angetan itu. Kalau ngikutin Kanjeng Nabi loh, bukan berarti haram sih. Bukan berarti haram. Karena memang Kanjeng Nabi itu makanan gak pernah lebih. Setiap ada makanan yang lebih, maka makanan itu langsung dibagikan oleh Kanjeng Nabi. Gak pernah. Bahkan sering kurang Kanjeng Nabi makan tuh. Kan Kanjeng Nabi makan 3 hari sekali, banyak kan. Kita sehari 3 kali ya. Beda dikit sih, Kanjeng Nabi 3 hari sekali, kita sehari 3 kali. Dibalik doang, dibalik. Itu Kanjeng Nabi, Masya Allah. Ya, jadi Kanjeng Nabi tidak pernah memakan makanan yang diangetin. Ini saya terjemahin bebas gitu. Ada nasi diangetin, sayur ya petis itu nggak ada petis. Ngerti petis ya?
petis ya enak loh Pak. Ya kan ada loh Pak orang jualan khusus warung petis itu ada. Jadi bikinnya kemarin dipetisin sekarang itu mungkin gitu ya. Pernah dengar nggak warung petis? Petis itu masakan kemarin diangetin. Terutama yang dipetis itu sayur nangka biasanya. Sayur nangka, sayur pluih itu dipetisi. Sayur petis. Kanjeng Nabi enggak ada kayak gitu. Jadi sekali makan udah. Jadi jangan sampai masakan kemarin dimakan di pagi hari, dipanaskan kemudian dimakan di pagi hari. Orang ada wala ta'aman harad, dan kanjeng Nabi tidak pernah makan makanan yang panas. Yang tadi sudah saya jelaskan. Wal maradi, kanjeng Nabi juga sakit. Ini wawunya wawu atop kekal akli wasyurbi wal maradi. Kanjeng Nabi wajar kena penyakit juga, kena sakit itu kanjeng Nabi. Cuma kanjeng Nabi beliau di sini ada penjelasan. Ai alladzi la ta'afuhul anfusu. Ai yang mana penyakit itu yang tidak menyebabkan orang menjauh darinya. Nabi dan Rasul. Makanya punten Pak, kisah Nabi Ayub yang dikisahkan oleh dalam satu kisah, kanjeng Nabi Ayub itu sampai bau busuk segala macam, itu kelihatannya perlu dipertanyakan kisahnya, ya kan? Bau busuk, korengan segala macam. Kalau Nabi dan Rasul nggak begitu, nggak ada. Nabi Ayub itu seorang Nabi, seorang Rasul, sama. Jadi Nabi dan Rasul nggak kena penyakit yang menyebabkan dijauhi oleh orang. Gak ada kanjeng Nabi kena penyakit menular, maksudnya begitu. Jadi kanjeng Nabi itu gak kena penyakit macam corona. Pak, kalau zaman dulu itu penyakit yang menular itu namanya penyakit taun. Penyakit taun, ya. Jadi kanjeng Nabi enggak kudisan kayak gitu enggak, yang membuat orang itu menjauh darinya. Jadi kalau ada menceritakan kanjeng Nabi, seorang ustadz misalnya menceritakan kanjeng Nabi istilahnya kena penyakit ini yang bikin orang pada menjauh, itu pasti enggak ngaji itu, ya kan? Paham ya? Sah-sah aja kanjeng Nabi sakit. Kanjeng Nabi waktu hijrah ke Madinah, beliau pusing, ya. Terus beliau sakitnya menjelang ajal beliau. Menjelang ajal itu beliau sakit. Sakitnya ya sama, pusing. Kalau sekarang mungkin vertigo kali ya. Vertigo. Ya, kanjeng Nabi sakit. Nah ini jadi kanjeng Nabi punya sifat basyariyah kemanusiaan, makan, minum juga sakit. Kalau orang nggak pernah penyakit, bahaya Pak. Penyakit itu menunjukkan kita orang, ya. Bahkan penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita sabar. Ya. Jangankan kena penyakit yang berat, kena penyakit, kena duri aja, sampai pas jalan terus kena duri, itu bisa menghapuskan dosa. Apalagi kena sakit naudzubillah min dzalik yang berat-berat itu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di bab sabar ada seorang perempuan yang kena penyakit ayan. Ya. Jadi kalau udah kena penyakit ayan itu enggak sadar maka terbuka auratnya. Itu enggak sadar auratnya sampai terbuka. Akhirnya dia kan malu. Datang kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, doakan saya biar penyakit saya itu diangkat oleh Allah. Gitu. Apa jawab kanjeng Nabi? Jika kamu sabar, maka
surga balasannya. Gitu. Ya, tapi kalau kamu gak sabar, saya doakan dan insya Allah Allah akan mengangkat penyakitmu. Kata perempuan ini, ya Rasul, ya udah gak apa-apa, saya sabar. Saya sabar, tapi minta tolong ya Rasulullah, ketika saya kambuh penyakit itu, tolong aurat saya jangan sampai terbuka. Sehingga Kanjeng Nabi mendoakan biar nggak terbuka itu auratnya. Tuh, sabar. Kalau sampai pengen sabar, apa pengen penyakitan? Ya semua orang pengen sehat ya Pak, pengen sehat. Tetapi ingat, kesehatan kita ini untuk ibadah kepada Allah. Ya, tuh. Nanti dipertanggungjawabkan loh Pak, kesehatan kita ini, ya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sampai kita ini, ya selama kita hidup umurmu dipakai untuk apa aja, itu dipertanggungjawabkan. Kesehatanmu untuk apa? Makanya kita pergunakan sebaik-baiknya hidup kita ini. Wal wiqa'il halali, Kanjeng Nabi juga wiqa itu bersetubuh. Al-halali yang halal artinya beristri. Kanjeng Nabi beristri Pak. Rasulullah, para rasul, para nabi itu beristri. Kecuali nabi yang belum sempat nikah, ya itu Nabi Yahya, terus Nabi Isa. Ya, itu karena beliau meninggal sebelum menikah. Ya, Nabi Isa diangkat di langit dalam akidah kita. Jadi Kanjeng Nabi juga menikah. Wa nahwidzalika, dan semisalnya. Pokoknya Kanjeng Nabi ya pokoknya seperti manusia deh, yang seperti biasa, tetapi semua sifat-sifat kemanusiaan itu tidak menurunkan derajat kenabian, derajat kerasulan, gitu. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi. Ada yang nanya? Saya setiap ngaji di luar tema nggak apa-apa. Ada yang nanya? Ini mengaji tauhid Pak, masih ngaji tauhid. Di luar tema ada yang nanya? Nggak ada? Pak Cahyono nggak ada tanyaan? Apa Pak? Membantu orang tua atau mertua yang sakit. Kalau kita dia nggak nyampe membersihkan auratnya sih, cuma pada saat kita membasuh sampai ke kamar mandi gitu, apakah ada batasannya gitu? Kan dia mertua ya. Mertua. Nih Pak, mertua itu statusnya seperti orang tua. Mahram. Gak ada batasan. Jadi gini, auratnya itu kan kita ngelihat rambut mertua, gak apa-apa, ya kan? Seperti melihat rambut orang tua kita, bersentuhan kulit gak apa-apa, kan gitu, ya kan? Karena mahram kita, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim itu orang yang berihram, ya termasuk kita gandeng ke kamar mandi gak masalah, kita gendong gak masalah mertua kita, karena dia mahram kita seumur hidup. Gak boleh seorang mantu menikahi mertua, itu haram, ya haram. Jadi kalau kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau mertua itu adalah di mana ada ijab kabul dengan anaknya, kita nikahi, maka statusnya dia mertua. Nah, udah menjadi mertua otomatis kita haram menikahinya. Gitu. Baik si anaknya itu udah sampean hubungin,
dukhul, ya, sampai udah hubungan suami istri ataupun belum, itu statusnya dia sebagai mertua. Kalau mantu, ya sama, mantu itu sama, kecuali yang kemarin janda. Kalau menikahin janda, terus anaknya itu haram kita nikahi kalau jandanya itu udah kita dukhul, udah hubungan suami istri, gitu, paham ya? Jadi kalau nikah sama janda, kok ngelihat anaknya bening, jandanya jangan dikumpulin, ya, jangan dikumpulin. Terus kalau pengen nikahin anaknya, tapi ya kata janda itu langkain dulu mayat gua, begini gitu. Ya kan, paham ya? Nah, kayak masa gimana kalau kita nyebokin? Kalau memang keadaan darurat, gak apa-apa, gitu. Keadaan darurat, karena kalau kecuali belum darurat gak boleh. Karena kalau aurat besar namanya, aurat besar itu kubul dan dubur, itu aurat besar, itu nggak boleh kecuali istrinya, ya. Walaupun adik, kakak, orang tua itu kalau dalam kondisi masih normal nggak boleh, memandangnya nggak boleh, haram. Memegangnya apalagi, memandang aja nggak boleh apalagi megang, itu. Paham ya? Jadi kalau dianya sakit keras, terus nggak bisa ya kita cebokin, nggak apa-apa, walaupun mertua, gitu, ya. Ya kalau bisa mah anaknya sendiri, kalau bisa anaknya nggak ada, ini nggak ada yang ngurusin, ya kita mantu itu statusnya seperti anak, Pak. Nggih, itu saya kira. Ada yang nanya lagi? Memandikan jenazahnya. Oh, mandikan jenazah, usahakan mertua. Kalau mertua mah kan nggak apa-apa, ya kan? Tadi saya bilang, nih kalau orang lain jenazah dia itu, kalau yang memandikan, kalau mayat perempuan itu ya ahli keluarganya yang perempuan. Bagusnya kalau laki-laki ya laki-laki, kecuali laki-lakinya kagak ada, baru keluarga perempuan nggak apa-apa. Begitu, ya kan? Jadi kalau ada jenazah mertua nih, usahakan ya perempuan dulu. Wah, ternyata kagak ada orang yang bisa memandikan mayat yang perempuan ini, kecuali kita nih. Ya udah, atau kita kasih cebokin. Nah, kita hanya ngarahin doang. Kagak ada yang mau, ya mau nggak mau kita, itu otomatis jatuhnya ke darurat lagi, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Lah kalau misalnya nanti ada mayat, kagak ada yang bisa memandikan mayat, terus dibiarin, ini gimana nanti, ya kan? Gak dimandikan. Walaupun memang kalau ada satu pendapat ditayamumin, tapi kita cenderung kalau darurat tetap diperbolehkan, gitu ya, kira. Kan puasa saya juga suka mandikan mayat ya. Udah jadi amil berarti ya. Jadi amil Imana Residen ini mah. Iya, yang suka mandikan mayat siapa lagi? Mas Supri suka mandikan mayat, Pak Haji? Kagak? Bantu-bantu aja. Ya harus ada. Pahalanya gede itu, ya, pahalanya gede mandikan mayat. Karena salah satu daripada fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu memang apabila ada salah satu yang sudah menjalankan, yang lainnya gugur, gitu kan? Tapi yang menjalankan itu pahalanya gede, gitu, pahalanya gede. Fardu itu satu kewajiban. Amalan wajib itu pahalanya jauh lebih besar daripada sunnah. Jadi derajatnya gini Pak, fardu ain, fardu kifayah, baru sunnah. Gitu. Sunnah ada dua juga, sunnah muakkad.
muakkadah, ada ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu pasti pahalanya lebih gede lagi. Ada lagi yang nanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin sampai di sini ya ngajinya. Karena saya ada acara ini pagi jam 7 berangkat di acaranya jam 8 di mana di JBPK. Makanya sampai di sini saya langsung pamitan nanti ya. Ya nggak ada cara makan-makan sih ya, ngapain lagi ngobrol doang ya. Nanti ini Pak Agus kemana nih? Pulang? Apa kepriwe nih Pak Hasan? Kemana Pak Hasan? Pak Agus? Kesiangan? Pak itu? Pak Ustadz Zainal? Oh, keluar kota. Ya, sampai di sini ya ngajinya, tetap ngaji terus biar kita dapat ilmu sedikit-sedikit, tapi jangan lihat ilmunya sedikit, tapi lihat istiqomahnya. Ya, dalam ngaji itu istiqomah, duduk di majlis ini loh yang pahalanya gede ya. Kita tutup dengan baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.